Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Kak Hamdi. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Iya, selamat malam netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita orang ini balik ulang. Seminggu yang lalu juga saya pernah bikin podcast bicara tentang pilkada di masa COVID. Dan itu saya pikir ini perlu terang campaign terus, kampanyekan terus biar tetap meskipun ada hajatan seperti pilkada atau dan lain-lain itu, tapi protokol kesehatan tetap dijaga dengan ketat. Kira-kira bisa sampai seperti malam ini juga bahwa kita orang tetap jaga jarak, ada sekitar 1 meter lebih dan pakai masker. Tapi mungkin kalau misalkan agak ini, terus bisa lepas-lepas. Bisa tidak terlalu tertahan dengan itulah kira-kira suaranya. Kira-kira begitu. Nah, malam ini juga terang akan bicara banyak hal seputar kegiatan sehari-hari juga ada. Nanti juga kita akan dapat feedback atau respons dari netizen yang malam ini ikut bergabung dan sempat nonton. Nanti bisa bergabung lewat video call atau bisa WA kita langsung. Nanti kita bisa komunikasi dan atau kasih comments di page Tommy Ishak yang sedang di mana live malam ini sedang ada. Oke, Kak Hamdi, jadi malam ini kan sebetulnya kita orang habis pendaftaran nih. Pendaftaran. Pencabutan pengundian nomor urut. Dan alhamdulillah sudah berlangsung dengan lancar tadi, semua paslon juga hadir. Terima kasih juga buat KPU, terima kasih juga buat Bawaslu yang sudah bekerja secara profesional dan aparat keamanan juga. Betul. Tadi. Bagaimana perasaannya? Oh, makin lega karena penetapan sudah selesai, kita sudah dinyatakan resmi. Di samping sudah mendaftar, tambah lagi ini sudah punya nomor urut. Itu lebih keren lagi untuk sosialisasi. Kalau kita ingin untuk lebih dikenal masyarakat ya, paling utama millennials. Pasti mereka tidak mau ingat yang panjang-panjang, tapi nomor urut itu tentunya. Iya. Begitu kira-kira. Oke, jadi sebetulnya memang malam ini pemilih millennials itu sebetulnya sangat signifikan dari jumlah kok. Oh ya. Lebih dari 40% itu umur yang masih sangat muda. Dan karena itu dengan kampanye yang terbatas, DP jarak juga dibatasi, bahkan sekarang ini akan lebih ketat sekali karena memang kita orang harus mengedepankan betul protokol kesehatan, protap kesehatan. Karena itu media-media semacam ini itu menjadi sangat penting sekali dan bisa menjembatani orang bisa berkomunikasi dengan dan bukan cuma pilkada. Semua siapa bisa berkomunikasi. Betul. Makanya kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, ya mau tidak mau millennials juga harus taat dengan protap atau protokol kesehatan terhadap COVID-19. Artinya kalau kita pakai bahasa milenial, jangan sampai kita orang cuman karena syahwat politik yang disebut-sebut itu kemudian menyebabkan orang lain jadi terjangkit atau jadi kemudian COVID itu jadi berklaster baru lagi. Kira-kira begitu. Artinya orang ini juga adalah anak-anak millennials, katakan begitu, atau anak-anak muda sebagai generasi muda yang mengajak para millennials itu juga adalah orang-orang yang taat aturan, taat protap di tengah semangat kita untuk untuk berpesta demokrasi. Dan semoga dengan cara-cara yang kita lakukan juga ini yang juga mengajak para millennials itu untuk lebih memahami bagaimana cara melaksanakan protokol kesehatan ini, tetapi target pilkada itu tidak menurun kualitasnya. Itu tentunya secara tidak langsung, artinya kita orang Pak Tommy sebagai yang mewakili millennials tidak ujuk-ujuk hanya gara-gara pilkada disebut-sebut perebutan kekuasaan dan sebagainya, kemudian protap kesehatan ini tidak kita jaga. Ketika kita jaga, itu berarti kita juga secara tidak langsung sudah mengedukasi, sudah mengajari semua masyarakat, utamanya para milenials yang cinta dengan perkumpulan, cinta dengan silaturahim, dengan gaya berkumpul itu, tapi tetap menjaga. Tadi Pak Tommy sudah sampaikan jarak kita saja ada kurang lebih 1 meter lebih, ditambah lagi kita menggunakan masker. Nah, ini sudah cara untuk kita mengedukasi teman-teman muda kita, termasuk para orang tua mungkin yang
bahwa jarak itu memang sudah diketahui penting. Nah, kita juga harus jaga sekarang sebagai cara kita untuk memberitahukan kita juga cinta dengan protap itu. Gitu. Betul. Kira-kira itu. Itu kira-kira yang paling penting ya, meskipun pada akhirnya pilkada ini harus jalan. Iya. Kita orang juga butuh pemimpin. Yes. Kita orang juga butuh pemerintahan harus tetap jalan. Iya. Karena itu protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Iya. Jadi kira itu DP prinsip. Iya, artinya bagaimana cara kita mau jadi pemimpin besar di daerah atau pemimpin nomor 1 dan nomor 2 di daerah, sementara protap saja untuk menjaga keselamatan, menjaga kesehatan masyarakat kita sendiri tidak kita jaga dari kita dua ini yang sementara ngobrol. Betul, Tapi betul. ketika kita sudah jaga, kita sudah siap menjaga jangan sampai masyarakat kita kena COVID. Jangan sampai ada klaster baru istilahnya dari pertemuan-pertemuan di pilkada ini. Terus secara tidak langsung kita sudah memberikan contoh bahwa kita adalah calon pemimpin yang siap untuk taat dan patuh dengan aturan. Betul. Dan juga siap untuk mengajak masyarakat untuk tetap selamat dari pengaruh virus ini agar juga mereka dengan jaga jarak, siapa tahu di antara mereka ada mungkin yang imunitasnya agak lemah. Kemudian yang lainnya kuat tapi tanpa disadari bahwa dia sementara mungkin dibidik oleh virus itu sehingga kemudian dia menjangkiti cuma gara-gara pertemuan yang tanpa menjaga jarak, tanpa menjaga protokol kesehatan. Jadi sekali lagi orang harus tetap jaga jarak, Harus. pakai masker, Iya. tapi silaturahmi tetap harus jalan. Tetap harus jalan. Oke, Kak Hamdi, orang mau sapa-sapa dulu ini sekarang yang ada nonton, luar biasa sekali apresiasi malam ini. Oh ya, siap. Ada sekitar 400 di atas 150 ya, 154 tadi yang kemudian sedang menonton kita malam ini. Terima kasih. Kita orang sapa dulu, ada yang kasih komen ini, assalamualaikum dari mungkin Bung Didit Mas Hanapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakakku. Selamat malam juga buat Didit. Siap. Selamat malam, Dit. Sip. Yosonegoro apa kabar? Betul, benar-benar dari Yosonegoro, Kampung Jawa. Terus ada Anton Aditya, terima kasih Anton. Ini juga dia bilang mantap, terima kasih. Ada Iman Mayang, katanya semangat. Oh ya, siap. Patuari, Iman Mayang. Iman Mayang. Hebat. Luar biasa. Dan orang juga sebetulnya ini kan sedang promo juga karena produk UMKM. Ini kita ada produk di madu. Ini keren. madu asli. Oh ya. Madu asli. Ini kita malam ini juga ikut promo Oke. produk-produk UMKM dan ini semua dibuat oleh anak muda juga. Oh ya. Iya, ini ada kawan yang di madu, jual madu. Iya. DP branding itu, DP merek itu di madu. Di madu. Oke. Oke. Pokoknya madu asli dan itu menyehatkan waktu saya COVID kemarin. Oh dan ya, positif, yang itu ya. Positif. Oh ya. Saya pakai air panas, saya pakai madu. Dan itu saya minum tiap hari. 5-6 hari saja 5-6 sudah hari, negatif. alhamdulillah Luar juga imunnya biasa. bagus. Luar biasa. Bisa langsung saya Luar pakai biasa. langsung negatif. Berarti kita juga dari branding ini, dari brand yang kita bawa ini siap untuk kita branding sebagai produk millennials. Yes. Nanti juga ke depan ketika kita dipercaya masyarakat untuk memimpin semua masyarakat di Kabupaten Gorontalo menjadi pemenang pilkada ya tentunya ya. Amin. Maka pertama yang harus kita jaga adalah bagaimana produk-produk UMKM ini atau UKM nanti ke depannya juga bisa kita berikan tempat mereka. Betul. Dan ini kalau sudah ada hasil apalagi madu ya, kualitas yang diharapkan juga orang-orang pasti mencari yang kualitas terbaik. Saya kira ini juga penting, ke depan juga perlu kita promosikan tidak hanya sekedar bawa-bawa barangnya tapi ada space yang kita taruh misalnya di tempat-tempat penting termasuk bandara. Oke. Atau Jadi bagaimana semacam gitu. ada etalase. Kira-kira ya ada etalasenya di sana. Jadi sekali lagi buat orang sapa-sapa lagi buat teman-teman UMKM, anak-anak muda di luar sana di Kapgor khususnya yang malam ini sempat nonton dan ingin promo. Iya. Kita orang berikan kesempatan, kita berikan ruang, kita berikan space untuk bisa produk-produk apa aja bisa ditaruh di sini dan orang bisa sambil jualan. Iya. Dan Kita bantu. Ya. Dan kebetulan juga Kak, jadi kan sebetulnya teman-teman ini juga saya lihat banyak sekali komunitas-komunitas di Kapgor itu yang sudah mulai dengan sangat serius untuk berwirausaha di small business, kira-kira bisnis kecil-kecilan. Betul. Dan itu minim modal. Tidak perlu berpikir modal yang terlalu besar. Yes. Tapi dorong ini perlu didampingi dengan semacam pelatihan digital marketing. Oke. Dan dengan digitalisasi segala macam kayak sekarang ini kan semua orang bisa jadi apa aja yang dia mau, dia bisa jualan apa saja. Benar. Dan pasarnya itu unlimited.
Oke. Jadi Ya. sangat tidak terbatas, bisa Ya. di seluruh dunia. Ya. Dulu juga ada misalnya ada contoh ya, dia jualan apa dulu itu produk apa kosmetik Ya. dan bisa sampai tembus pasar-pasar Asia. Oh ya. Ada. Dan itu sangat bisa bisa dimungkinkan sekali di zaman sekarang. Ya, ya, ya. Benar. Apalagi teman-teman muda ini, dan itu ke depan itu menjadi salah satu concern yang cukup harus diseriusi betul, Iya. agar diberikan ruang yang lebih besar dan berpihak. Ya, itu ada juga sepengetahuan saya, anak-anak muda di bagian Limboto Barat pernah juga, mungkin sesekali saya buka masker sebentar ya. Oh iya. Ya. Boleh. Sebagai pengenalan kita sesama bahwa inilah masker, dan juga masker yang masuk dalam standar sekarang adalah masker yang kita pakai sekarang tanpa Betul. promosi, tapi ini tujuannya adalah menjaga kesehatan antar tertular dan tidak tertular. Betul. Bukan karena saya sempat positif ya. Oh ya, nah ini bukti kita bahwa yang sudah negatif kita harus hargai perjuangan, apalagi pakai produk UMKM murni lokal dan kualitas internasional. Kualitas internasional. Kira-kira gitu. Nah, Di saya Madu, ingin menyampaikan dengan contoh The Madu ini, ada anak-anak muda di Limboto Barat yang pernah saya juga mengadvise mereka, luar biasa loh, anak-anak muda mau tanam kangkung. Kangkung darat yang bentuk bedengan-bedengan, dan mereka sendiri yang merawat dari tanam sampai dengan panen. Dan kemudian mereka memasarkannya, itu memasarkan lewat online. Apalagi kalau misalnya dengan podcast seperti ini, satu waktu ada hasil panenan sayur yang istilahnya yang bening, kemudian ditaruh di sini, akhirnya juga kita bisa mempromosikan bahwa ini sayur sehat, tanpa pakai kimia misalnya. Yang kedua, ini sekarang juga anak-anak muda di bagian Tibawa ya? Iya, Tibawa di komunitas Jawa Tondano yang saya lihat dari dekat adalah juga di Yosonegoro, Kampung Jawa. Mereka berkelompok barang 5-10 orang, kemudian mereka memproduksi dodol yang disebut oleh mereka itu jenang. Nah, rasanya ada yang original pakai kacang, ada yang rasa coklat, pakai durian, susu dan sebagainya. Dan sekarang justru mereka mulai memasarkan memang tadi itu, Bung Tommy, digital, unlimited lewat pemasaran digital. Dan sekarang mereka menembus di luar dari Gorontalo tanpa mungkin banyak yang tahu, tapi mereka mendapat income yang tidak mengeluarkan biaya iklan yang banyak. Nah, kalau begitu itu juga bisa kita bawa ke sini. Salah satunya itu ya, saya kira ini penting juga. Ya, bisa kita promosikan juga di sini. Waktu kemarin juga saya di DPR Provinsi, saya juga mendorong kerajinan tangan antara bahan baku baju Karawang, kain Karawang dengan songkok upia Karanji. Yang dulu kan Gus Dur pernah bangga dengan itu, dibawa kemana-mana dengan satu. Kemudian Bang Sandiaga Uno menggunakan upia Karanji dengan begitu bangganya. Kita anak-anak muda sekarang milenials, saya mau waktu saya di provinsi kemarin saya sampaikan, jangan seakan-akan produksi itu hanya di kalangan orang tua saja. Menggunakannya juga jangan cuma di kalangan orang-orang tua saja. Sekarang harus masuk. Mudah-mudahan kita dipercaya Pak Tommy untuk kita memimpin Kabupaten Gorontalo. Karawang, upia Karanji, kerajinan-kerajinan tangan lokal baik IMKM ataupun nanti UMKM, itu saya yakin kita bisa mendorong, kita orang bisa bikin itu menjadi daya produksi lokal yang tidak bisa lagi kita bilang hanya orang tua punya kerjaan ini, hanya orang tua yang bisa pakai ini. Enggak, kita orang mesti geret ini barang, bawa ke kerajinan tangan putra-putri lokal, Kabupaten Gorontalo paling utama, biar mereka duduk di bawah pohon kelapa, mereka siap menganyam apa yang bisa dikerjakan, termasuk membuat upia Karanji. Saya juga sekali pengen mau lihat langsung, siapa tahu kita pelan-pelan juga bisa buat gitu kan. Karena kualitas kita ini bersaing. Yang sekarang di Makassar, kalau kita lihat di bandara, yang ada di outlet-outlet bandara kan ada upia Karanji tapi yang ala Makassar. Kita punya juga harus naik daun gitu. Saya lihat etalase nasional di di Smesco Indonesia, putaran kita masih agak lambat. Kita harus bikin pasar-pasar yang baru, termasuk digital market. Yang tadi sudah disinggung Bung Tommy. Saya kira itu juga peluang. Ya, betul sekali Kak Hamdi. Jadi memang digital market itu menjadi masa depan, dan itu menjadi prospek yang besar sekali buat teman-teman muda. Betul. Apalagi kan memang itu sangat efisien. Cuma memang ada beberapa kendala yang saya lihat juga. Pertama soal ongkos produksi. Gini, cost produksi itu mungkin prosesnya perlu lebih diefisienkan sehingga menghasilkan harga pokok produksi yang lebih baik. Yang di bawah harganya tapi kualitasnya high. Kualitasnya high. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat juga kalau
Ada beberapa untuk pelatihan-pelatihan kemasan karena Oh, iya. ketika misalkan keluar Iya. itu kan ada standar-standar yang harus mereka lewati Iya, iya. dan ini butuh pendampingan Iya, iya. yang sangat serius dari pemerintah dan berpihak Betul. terutama dalam dalam soal desain produk Desain. karena sedang Kemasan produk itu juga kan ya. kemasan. Makanya Karena itu- ketika ada yang bertanya di awal kita waktu mendaftar, kenapa Pak Hamdi mengambil orang jauh lebih muda, kurang lebih 10 sampai 15 tahun Iya, iya, seperti iya, Tommy iya. Ishak yang menurut orang belum pernah ada pengalaman politik Iya, apa iya, semua. betul. Pengalaman itu kan masyarakat yang berikan. betul. Peran diberikan kesempatan untuk kita berbuat. Nah, ini salah satu contoh kenapa alasan Hamdi Mayang sebagai calon Bupati Gorontalo mengambil Tommy Ishak sebagai calon wakilnya, ya nggak? Coba kita cek dulu lah sebagai sesama muda gitu kan. Jadi Itu artinya dia punya ide yang cemerlang dan realistis gitu. Bagaimana mengangkat anak muda, ya kan? Gitu. Iya, dan memang untuk pusat-pusat desain produk itu sudah sebetulnya bisa dibuat sebetulnya. Ya, Dan itu bisa lewat pendampingan semacam inkubasi, pusat-pusat inkubasi bisa. Ya, ya, ya. Dan bisa lewat pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat. PKBM di kampung-kampung juga bisa membawa materi soal Kalau desain SKB apa itu bisa nggak kita pakai untuk juga motorik? bisa di untuk materi-materi tertentu yang berhubungan dengan terutama dengan hal-hal yang bersifat praktis, Iya, desain iya. produk. Iya. Lalu, BLK, ada BLK ya, kan? BLK, Balai Latihan Kerja. Betul, betul. Digital marketing. Digital marketing. Dan itu murah sekali, bisa dilakukan di banyak di mana saja. Iya, iya. Kemarin juga saya sempat diskusi dengan beberapa dosen intelektual di kampus. Oh, iya. Ada handphone, itu angkat ya. Dicoba. Kita coba dulu ya. Ini ada yang buat telepon ini dari 0853 1744. Assalamualaikum. Halo. 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 Oh, tidak ada kaitan. Oke. Oke, terima kasih. Kita tolong baca komen dulu Pak Hamdi. Siap. Jadi ini ada juga ada Irwan Gali. Irwan Gali insya Allah terpilih, dia doakan kita. Amin. Dia doakan kita di sini. Kabupaten Gorontalo, Bolyohuto mendukung katanya. Siap. Jeffrindilo mantap. Ada Bastian Idris di madu campur kasana dengan batu hajar jahanam. Oh, iya. Terus ada Fitrah, mantap. Terima kasih Fitrah. Ada Kurniawan Mahmud, insya Allah sukses. Perwakilan milenial, terima kasih. Ada Ksatria ini, dia bilang 3 sendok sehari kayaknya madu, mantap. Oh, mantap. Cari demadu lah kalau gitu. Iya. Ada Sarlan Kiai. Hamdi Tommy menang. Siap. Amin. Ada Amin. Angga Wibowo Gultom, mantap kali, luar biasa. Terima kasih Angga. Ada Nirwan Due. Pak Nirwan ini Alek Gerindra di Pohuwato. Oh, Ternyata Pohuwato. Pohuwato juga ikut gabung malam ini. Iya. Pak Alek, Iya, selamat malam. terima kasih. Selamat Assalamualaikum. malam, Pak Alek. Supportnya mantap. Iya, Hamdi Tommy insya Allah menang. Amin. Amin. Ada Jamal Alfa Edison, gaskan. Ya. Gas katanya. Ada Hasan Mahajani. Iya. Dari Puncak hadir. Puncak hadir. Hasan Mahajani ya. Ada salam. Bang Samsi Pomalingo ini luar biasa. Oh ya, senior ya. Apa namanya ini intelektual luar biasa. Ya. Terima kasih, selamat malam Pak Samsi. Assalamualaikum. Dia Pomalingo bertanya. ya, Pak Pomalingo Iya, ya? Pak Pomalingo. Iya. Pak Samsi Pomalingo. Ya, Pak Pomalingo yang itu kan, yang di kampus itu kan? Iya, Luar iya, biasa Pak Samsi ini. Pomalingo Ya, di kampus. siap Pak Samsi. Dia bertanya bagaimana strategi pasangan Hamdi Tommy mengalahkan petahana. Itu nanti mungkin kalau strategi harus rahasia ya. Kalau melawan petahana, makanya saya tanya tadi Pomalingo, berarti kita harus datang ke Pak Samsi. Ada Bang Iqbal Makmur ini, sukses selalu. Oh iya, Bang Iqbal. Saya dulu sempat urus ekonomi kreatif Kapgor katanya. Oh, keren. Salah satu kendalanya masalah birokrasi. Mudah-mudahan Hamdi Tommy bisa mengatasi masalah ini. Yes. Kalau dapat kepercayaan rakyat. Amin. Amin. Insya Allah. Mantap. Ada Rismana Yahya, mantap Hamdi Tommy, semoga sukses. Terus ada Rini. Ini Rini Tuan Kota Luneto, milenial pasti pilih. Amin. Oh ya, Rini Luneto. Ini Rini Demokrat Rini ya. Luneto, ya. Terus ada Pak Suandi, mantap milenial. Iya. Ada Susanto Polamono dari Banyumas sempat hadir nih. Oh. Terus Ini ada Arif bukti unlimited ya. Animit ini sebetulnya kita Crop lebih spesifik di wilayah wilayah ini Kapgor, tapi ini ada muncul juga. Sebetulnya kayak Kasamsi Polamolo itu kan
Dia di Banyumas tapi dia Oh, ya. live-nya apa tuh tinggalnya itu di Kapgor. Oh iyalah. Terus ada Arif Rahim, masih ada itu harapan Liwabub soal 1 juta UMKM muda. Dia Oh. tanya ini tuh Arif Rahim. Keren itu. Iya, Keren. Masih ada. ada Muhammad Nasir Majid, Pak Alek, selamat malam Pak Alek. Pak Alek. Menang katanya, insya Allah, amin. Oke, malam ini makin banyak ini yang live, yang nonton kita. Ada 156 orang di angka 156 malam ini. Terima kasih buat Sekian menit apresiasi. ya. Beberapa menit kita sudah bicara. Ini sudah ada di angka 162 yang sedang nonton. Iya ya, mantap. Terima kasih Terima banyak kasih supportnya. Kapgor, terima kasih buat semuanya. Semoga itu jadi embrio untuk kali setiap berapa orang dalam setiap yang memberikan komentar. Itu Betul. tanda kemenangan buat Kabupaten Gorontalo. Ini soal tadi UMKM. Iya, Kita mau iya. singgung lagi soal COVID. Oke, mantap. COVID ini kan yang terpukul paling besar itu UMKM. Oh iya, iya. Dorang karena turunnya daya beli, orang tidak bisa bekerja segala Iya. macam sehingga tidak ada pendapatan dan banyak produk tidak bisa dibeli. Tidak bisa dijual. Sehingga yang terpukul pertama kali itu UMKM. Iya. Beda dengan krisis 98, kalau 98 itu kan yang terpukul terakhir itu kan justru yang bertahan itu kan UMKM yang UMKM, menyelamatkan betul. Sektor real. sektor Nah, real. Nah, ini Iya. ini berarti ini siapapun yang akan terpilih nanti di Kapgor, Iya. dia akan berhadapan dengan masalah yang sama. Oh iya. Bahwa ini kan belum ada DP DP vaksin. Oh Kalaupun iya. sudah dapat DP vaksin harus Masih uji coba. uji coba dan lain Uji sebagainya. coba paling tidak 2-3 bulan. Ini juga waktu untuk melakukan juga vaksin dalam hal ini imunisasinya misalnya gitu. Itu juga waktunya juga tidak sedikit karena orang yang harus dilakukan juga banyak. Lagian kami juga melalui kesempatan ini kita orang mesti sampaikan juga yang melakukan vaksin itu kan nanti adalah tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya, utamanya tenaga medis. Tolong juga jangan sampai dengan melakukan vaksin ini, imunisasi atau apa namanya lah gitu, kemudian dia menciptakan kerumunan yang akhirnya kemudian menciptakan klaster baru. Ini juga yang kita sarankan jauh-jauh hari, karena orang ini kalau tidak salah sudah dapat info bahwa Pak Presiden sudah minta secepat-cepatnya ini sudah bisa dipakai. Ternyata para ahli, tim pakar yang mengkaji itu bisanya secepatnya ini adalah Januari baru bisa diuji cobakan. Iya. Sekarang masih sementara diuji lab dan sebagainya. Nah, ketika Januari mulai dilaksanakan ini kan pilkada memang sudah nggak ada, sudah selesai. Sudah ada yang terpilih. Insya Allah kita sudah jadi pemenang gitu Amin. kan, kira-kira gitu ya. Insya Allah. Dan di saat itu jangan kemudian pilkada sudah diselamatkan dari kerumunan tanpa melanggar kita dengan menjaga protap, tapi kok justru setelah pilkada justru dengan kerumunan-kerumunan baru dengan alasan mungkin vaksin dan sebagainya akhirnya juga jadi tertular lagi ya. Iya. Di saat itu jadi menambah misalnya gitu. Mudah-mudahan enggak. Intinya adalah bahwa COVID masih ada dan dia akan cukup cukup mengganggu Iya. perjalanan baik itu pemerintahan, bisnis dan lain sebagainya. Iya, benar. Selama vaksin belum ada, paling cepat kalau saya baca teorinya itu kan 2 tahun paling cepat vaksin baru dapat. Kalaupun luar sudah vaksinnya sudah ada, Iya. dia masih perlu diproduksi. Tidak mudah untuk produksi vaksin dalam jumlah yang besar untuk seluruh dunia. Apalagi kita 250 juta baru kita aja ini Indonesia. Ya, kalaupun sudah diproduksi, bagaimana cara distribusinya? Iya kan? Iya. Karena yang didistribusikan ratusan negara. Iya. Kalaupun sudah bisa didistribusi, apakah semua negara bisa mengakses vaksin? Wah, Kan itu belum dia, tentu juga. itu dia. Apa punya dananya segala macam untuk bisa Iya. akses. Artinya, COVID akan tetap ada dan ini menjadi tantangan besar buat siapapun yang terpilih di setiap pilkada ya. setiap pilkada. Ya. Dan ini menjadi tantangan besar juga buat UMKM. Nah, itu Mereka dia. harus bisa lebih smart, Iya. punya daya juang dan daya kerja yang lebih cerdas untuk menyiasati semua ini. Bisa bertahan. Saya kan bisnis travel. Oh ya. Bisnis travel. Yang pertama terpukul sejak Januari itu travel. Oh iya. Jadi akhir-akhir Januari itu saya dalam posisi harus refund, harus mengembalikan seluruh dana Iya. yang sudah dibeli karena banyak yang cancel dan iya, itu iya. itu di kalangan bisnis travel itu sangat terpukul. Iya. Pariwisata apalagi sudah tidak Wow, jalan. itu ya. juga. Ini juga sekarang kebijakan daerah-daerah besar ya, kota-kota besar. Iya. Termasuk di Gorontalo juga sudah ada kebijakan itu kayaknya. Rumah makan. Mm-mm. Kalau di
masa pandemik pertama atau PSBB pertama, kedua, bahkan ketiga, mungkin pelarangan itu baru kita rasa agak kencang ketika orang berkumpul di rumah makan nggak boleh. Akhirnya kan juga kemudian dibolehkan. Sehingga ada 1-2 rumah makan besar yang kita lihat mereka berkerumun begitu banyak ketika diberikan kelonggaran. Akhir-akhir ini sekitar 1 minggu terakhir itu sekarang juga pelarangan terhadap rumah makan juga nggak boleh menjual yang makan di tempat. Nah ini juga ini juga pukulan episode baru loh. Yang tadinya sudah mulai bangkit, mereka sudah bisa menjual makanan dengan bisa makan di tempat. Akhirnya secara bertahap jaga jarak dan sekarang udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Saya kebetulan melihat langsung kejadian-kejadian di rumah makan itu, mereka meja makan mereka sudah ditutup. Kursi-kursinya nggak bisa di tempat didudukin orang, sehingga mereka tinggal beli bungkus. Itu pun kalau mereka lihat masih buka rumah makan. Kalau nggak kan kadang mereka lihat kursinya udah tutup, nggak masuk lagi orang beli gitu. Nah sekarang mudah-mudahan dengan adanya ini, saya setuju UMKM atau mungkin masyarakat kita yang mungkin ada kita pakailah digital market ini. Kita pakai ini dan kita harus punya daya dorong untuk itu, sehingga nanti kalau kita dalam rangka pilkada ini ada tim-tim kita yang bisa kemudian masuk sampai ke kumpulan masyarakat komunitas terkecil. Kita bisa masuk ke sana, kita ngajarin bagaimana cara membangun digital market itu. Kita coba ajarin gimana caranya yang tidak sekedar untuk foto, video kemudian dilempar ke medsos, tapi apa kemasan yang harus kita ajarin ke mereka, caranya gimana gitu. Dan itu itu sangat powerful sekali. Dan besok justru itu akan terkait erat dengan pariwisata. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya, seri-seri selanjutnya soal pariwisata dan lain-lain. Karena tidak cukup kita berharap 1,2 juta penduduk Gorontalo saja untuk membeli produk kita. Tapi seluruh harus lebih banyak orang yang datang kemudian membeli. Makanya barang-barang di sini juga bagaimana harus ada skema insentif kepada UMKM lokal sehingga biayanya menjadi lebih murah. Kalaupun wisatawan datang, mereka bisa beli barang itu dengan harga yang lebih terjangkau. Kita bisa lihat Bung Tommy, daerah kita itu kekayaan sumber daya alamnya apa? Kalau saya melihat di kira-kira 2-3 bulan sebelum pandemi kemarin COVID, ternyata setelah saya tahu Kabupaten Gorontalo itu mulai membangkitkan sektor industri yang menggunakan bahan baku coconut kelapa. Ada yang memproduksi minyak kelapa bening, ada yang memproduksi minyak kelapa kolesterol rendah, ada yang memproduksinya dalam bentuk virgin coconut oil yang kebutuhan itu yang kayak VCO kebutuhannya untuk banyak sampo di hotel kan pakai itu juga bahan bakunya. Sabun. Kemudian bahan-bahan minyak pijat. Itu kan bahan bakunya dari kelapa semua yang sudah diolah dengan baik. Saya kemarin sempat mencoba dengan tim saya langsung untuk memproduksi virgin coconut oil yang alhamdulillah kualitasnya cukup baik dan dipasarkan sampai di apotek-apotek, dan tim kerja kita sudah berjalan. Hanya sekarang tinggal butuh bagaimana untuk produksi lebih banyak. Agar kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi. Karena kemarin Kadin sudah ada yang menawarkan ke kita 500 liter per pekan. Itu luar biasa itu, Bung Tommy. Jika itu bisa kita lakukan, anak-anak muda kita ini bisa kita bagi mereka, komunitas-komunitas terkecil untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan kebutuhannya justru di luar dari Gorontalo, bahkan di luar dari Indonesia. Jepang minta, Hong Kong minta. Mudah-mudahan ini kita ajarin lah mereka buat. Jadi memang pekerjaan ini akan sangat besar sekali dan tidak mudah untuk kemudian mengeksekusi semuanya, tapi setidaknya ada usaha dan keberpihakan itu kelihatan. Itu dia. Ini kita sapa-sapa dulu Kak Hamdi. Ini ada dari Ferry Olii, mantap ketua. Terima kasih Ferry. Terus ada Sheila Virginia. Dibilang mantap. Ada Eka Putra Darmansyah Ismail. Ini baru keren Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Gorontalo. Konsep video streaming ini anak milenial sekali. Terus ada Isal Gorapu ini, salam dari Bolsel. Lagi di Bolsel beliau ini. Isal lagi di Bolsel, lagi ada proyek kecil-kecilan katanya. Terima kasih Isal. Ada Semoga Wahidin. dia satu waktu yang diwawancara di sini. Nanti kita bisa. Ada dia juga punya program podcast. Ada juga ya. Nanti kita bisa bikin ribut di tempatnya dia. Ada Wahidin Ishak. Oke, terima kasih Wahidin. Salam metal katanya. Ada Ismail Sapali, mantap. Yunus Kasim, luar biasa.
Satria Motilango hadir katanya. Ya. Ada Abi, salam dari Manado, Pak Bupati dan Pak Wabub. Ya. Ada Van Pasopati coba buat pilot project dalam skala kecil. Ini dari Van ini. Ya. Katanya coba buat pilot project dalam skala kecil biar lebih meyakinkan. Salut Boleh. sama calon pemimpin muda, sangka baik, pertanyaan saya tujuan positif. Oke, terima kasih. Ini dia pingin kita ada semacam prototype ya. Jadi ada Apa yang kita mau ciptakan, Iya. itu kita bangun. dalam sebuah rencana nanti mungkin kita akan buatkan dan dalam bentuk yang lebih konkret Ya, ya. tentang apa yang sudah disebutkan tadi. Oh ya, bisa. Ada Fandi Mail Bobihu, gamer jangan lupa. Ada gamer. Sekarang Oh, ini ya. gamer atau game itu Yes. menjadi sebuah industri yang tidak bisa dianggap sepele. Apalagi tengah pandemi ya. Apalagi Oh. ada Free Fire, Iya, ada iya. Mobile Legend, Iya, iya, terus iya. ada Dota. Kalau dulu kan saya suka main game juga. Anak saya ngajarin saya itu. Jadi ini sekarang ada e-sport kan. Jadi organisasi yang memang berkecimpung di bidang olahraga yang bersifat online. Iya, ya. Itu katanya sudah masuk ke Asian Games apa? Ada sampai Asian Games ya? ada. Ya. Terus ada Anita Jafar, mantap maju Pak. Hasan Mahajani, Oh ya, dia kirim hati untuk kita semua. siap. Terus ada Mahmud Mustafa, rokok dan COVID menurut bapak-bapak mana yang membunuh? Dan apa pendapat bapak-bapak? Antara rokok dengan COVID mana yang lebih membunuh? Oh ya. Menurut Pak Hamdi? Ya, ini menarik ini. Umpan lambung ini kalau bisa dibilang. Dari siapa ini sahabat kita ini? Ini dari Mahmud Mustafa. Mahmud Mustafa. Kalau saya bukan perokok, yang saya bilang rokok juga termasuk mematikan. Oh, Tapi oke. jika belum ajal juga nggak mati-mati, bro. Jadi kita jaga aja kesehatan. Karena saya kemarin, Bung Tommy, pemeriksaan kesehatan kemarin di rumah sakit, ketika saya diperiksa paru, dokter ini agak guyon ke saya. Pak Hamdi, ada cadangan asap di dadanya. Saya bilang saya nggak ngerokok dok. Dia bilang perokok pasif berarti. Nah ini juga jawaban bahwa perokok pasif juga ternyata berbahaya. Saya yang menjaga napas saya jangan terlalu saya tarik dalam di saat saya dekat dengan perokok, saat orang merokok. Ternyata juga ada yang masuk dan itu tersimpan di dalam. Di dalam paru. Iya di dalam paru karena saya perokok pasif. Jadi saya guyon sama dokter, kalau gitu saya aktif aja dok. Oh jangan juga, dia bilang gitu. Jadi inilah kita hindari kalau memang itu jadi racun bagi kita. Nah, sesuai keyakinannya lah. Juga banyak Iya. orang yang merokok juga nggak mati-mati sampai sekarang. Betul. Orang nggak perokok sudah mati. Dan bisa bayar pajak. Kita ya? jagalah, bisa bayar pajak juga. Terus ini ada Hasan Mahajani. Oke, terima kasih Hasan. Hasan Mahajani. Ada Andy Busura, Hamdi Tommy milenial baru untuk Kabupaten Gorontalo. Oke, terima Amin. kasih Andy. Irwan Gali maju terus. Jangan kasih kendor katanya. Yes, Siap, kita pasti. nggak bikin kendor. Ada dari Anggi Husain. Selamat malam Anggi, pemimpin milenial. Amin. Ada Andris Dunggio hadir. Ini dari dari Batu Da Pantai. Oh ya. Dari Batu Da Pantai. Ada Ihijis Baderan. Nah Oh, ini ya. dari Jaton ini. Dari Jaton ya. Mm-mm. Terus ada Hairatul Mukminina Sidiki, milenial pilih paket hati kan. Amin. Amin. Terima Ada kasih. Tovan Polubuhu, mantap saatnya yang muda memegang amanah rakyat. Ada Fikar Ladiku, coba Bang lebih fokus juga pada nasib guru honor dan isu P3K yang sampai hari ini masih belum ada kepastian. Mungkin bisa dijelaskan ke Hamdi yang juga sempat menjadi anggota DPRD. Yes. Oke. Ini keren ini. Kira-kira di tahun 2012 atau 2011, masalah guru honor di Kabupaten Gorontalo sempat jadi trending. Bahkan ada yang mungkin melakukan penetrasi ke pemerintahan melalui DPR, ada yang kemudian di kick out. Nah, kalau pertanyaan berkaitan dengan saya yang pernah di DPR, kami itu pernah juangkan kurang lebih dari 100 sekian orang yang masuk pada K2, termasuk mayoritasnya adalah guru-guru honor itu. Tapi ternyata tanda tangan kepala daerah untuk meneruskan ke BKN pusat melalui BKD tentunya di daerah, termasuk sampai melalui wilayah regional 9 jika saya tidak salah, Sulawesi Utara dan Gorontalo, itu ternyata terhambat dengan waktu itu tanda tangan bupati belum sampai ke BKN. Jadi dorongan administrasi itu belum ada.
Sehingga kalau saya sekarang ini kita coba berpikir secara millennials yang produktif ya, dalam rangka untuk guru-guru muda kita ataupun guru yang sudah senior tapi mereka statusnya tetap honor. Jadi gini Bung Tommy, saya sepakat sekali pendapat ini harus dapat perhatian serius karena saya bilang yang ngajar di pesantren dulu belum diakui, padahal mereka membangun mencerdaskan masyarakat melalui komunitas pesantren. Mereka mencerdaskan masyarakat kita, buktinya juga persaingan berpikir mereka juga bagus dan sekarang akhirnya diakui. Yang dulu masuk sanawiyah atau madrasah mungkin yang tidak resmi langsung dari Kementerian Agama mungkin tidak diberikan ruang terlalu besar. Sekarang yayasan-yayasan pun sudah tumbuh dan mereka mereka ngajar, membangun dan mencerdaskan masyarakat kita. Sehingga ketika ada mereka honor-honor dan sebagainya, nggak usah lihat statusnya apa yang mereka perbuat. Nah sekarang kan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menghargai, memberikan mereka insentif, memberikan mereka pendapatan yang layak ketika mereka meninggalkan urusan keluarganya, mereka mengajar orang-orang, anak-anak yang menjadi generasi kita selanjutnya. Apakah itu yang diajar adalah keluarga kita, atau keluarga anak dari tetangga kita dan sebagainya, itu belakangan. Tapi mereka ngajarin generasi kita. Status untuk dia honor, dia PNS murni, ASN, atau dia honor selamanya, sampai mati istilahnya, tapi dia ngajarin apa yang bisa dia, minimal waktu yang dia berikan. Sehingga saya pikir ini menjadi poin penting Bung Tommy ketika kita dipercaya masyarakat menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten ini, maka yang pertama harus kita ajak bicara adalah para honorer. Karena guru-guru yang paling cepat sekali berkaitan atau paling dekat dengan masyarakat, kita ajak mereka ngomong. Ketika pun formasi PNS belum bisa mengangkat mereka, belum ada sistem K2 lagi ke depan atau K1 seperti yang kemarin, kita ajak mereka ngomong. Seperti apa mereka kita kasih. Buktinya juga kan aparat desa, nggak semua PNS, tapi mereka tertarik jadi pegawai di desa. Kita mau men-endorse mereka, mendorong perasaan mereka yang kita angkat kepercayaan diri mereka. Hey, kalian itu orang-orang berharga loh. Cuman status kalian bukan pegawai negeri sipil. Tapi kalau kita banding dengan orang-orang di desa, nggak ada juga orang bilang kita masuk di aparat desa supaya kita jadi pegawai negeri, nggak ada kan? Tapi mereka ketika didorong, dihargai, keringat mereka bekerja, waktu mereka bekerja kita hargai. Saya kira ini intinya, ini kita pemimpin muda milenial harus pandai dan mampu memanusiakan manusia dengan status apapun yang ada di masyarakat. Ya, apalagi guru honor. Kira-kira itu. Menarik sekali itu Kak Hamdi. Jadi waktu juga kemarin waktu saya turun ke bawah, ya, setidak-tidaknya saya dihadapkan dan menemukan 3 masalah yang menurut saya perlu jadi perhatian. Siap. Yang pertama di Bolihuto. Oke. Areal yang pertanian. Di sana ada keluhan misalnya soal beras yang di bawah premium yang kemudian lama di gudang. Oh ya. Yang tidak bisa diserap oleh pasar. Betul sekali. Dan itu harus menjadi perhatian. Ya. Karena misalnya ada masalah-masalah kendala-kendala yang sangat teknis di bawah, misalnya soal gilingan-gilingan yang belum seperti di tempat lain. Ya, jemurannya agak lambat, dan petani juga nggak mau jual dalam bentuk gabah misalnya. Yes, betul. Dan ini penting untuk dipikirkan ke depan, terutama soal regulasi. Ya, setidak-tidaknya kita punya keberpihakan dan menyuarakan itu. Itu yang pertama yang setuju. Yang kedua soal misalnya honor PKH yang juga cukup ingin lebih ditingkatkan. Di bawah. Mereka adalah orang-orang terdepan yang kemudian mengurus persoalan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, masalah-masalah sosial di bawah, kemiskinan, kesejahteraan sosial, lalu honornya juga kurang. Bisa bisa mudah-mudahan dinaikkan. Yang ketiga soal honor guru. Nah ini guru honor. Ya. Jadi inilah 3 hal yang memang harus dipikirkan betul, dan ini tidak mudah untuk mikirin ini. Ini terutama soal regulasi misalnya, soal tadi itu ada regulasi yang menutup kemungkinan beras di bawah premium itu bisa dikasih bantuan. Kemarin saya coba dengan kawan-kawan tim untuk merumuskan itu semua dan menghitung, termasuk misalnya menghitung apakah kemampuan fiskal ini bisa bisa mencukupi. Ini kan ada 1,6 triliun. Tapi kita harus ingat bahwa kita juga ada COVID refocusing dan lain sebagainya. Karena itu kita akan menghitung betul semuanya dan akan dipaparkan dalam seri-seri selanjutnya yang lebih konkret, yang lebih spesifik. Apakah misalnya contoh misalnya soal dinaikkan 150.000 untuk PKH dan lain sebagainya, itu bisa disimulasi. Itu perlu kita hitung dengan betul dan akurat, biar kita tidak sekedar janji. Jangan-jangan ini nggak bisa
eksekusi Realisasi, juga bisa ya. direalisasi karena ada keterbatasan uang, keterbatasan fiskal, ada Iya. refocusing dan lain sebagainya. Iya, saya setuju kalau itu ya. Oleh karena saya juga sebagai anak dari petani yang juga turun ke sawah dulu memungut keong emas dengan tangan kita sendiri, tidak pakai alat dan sebagainya. Artinya kita paham betul dengan kondisi yang ada di masyarakat, termasuk bagaimana mereka mengolah sawahnya, menanam padi dan sebagainya. Akhirnya hasilnya, katakanlah kita nggak tahu hasil dibilang rusak atau minim bagaimana, tapi tidak nutup harga pokoknya. Nah ini yang terjadi banyak. Sekarang mereka sudah rela dilepas di harga 6.000 loh, ada yang sampai segitu. Oh ya? Iya. Itu kan harganya sekitar 9.000 itu beras itu. Ya. Kalau premium kan sekitar 11.000. 10, 11, Nah, ya. mereka ingin misalnya ada semacam yang mau menetralisir harga, misalnya kayak dulu Bulog mau beli dan lain Iya, sebagainya. iya. Tapi itu kebijakannya kan ada di pusat dan itu harus dipikirkan Ya, betul. itu Bung Tommy. Kalau untuk hasil pertanian utamanya sawah itu padi ya utamanya ya. Apa ya? Kita agak serius dikit tentang itu, Ya, ya, karena ya. itu menyangkut kebutuhan pokok pangan kita. Kemarin itu kita sudah mengendorse agar kebijakan pemerintah lewat Bulog itu harus intervensinya jelas. Maka di bawah itu ada koperasi-koperasi. Kita minta jangan Bulog langsung juga boleh, tapi koperasi diberikan diberikan pedoman agar mereka juga bisa mengeksekusi, bahwa hasil dari mereka mengeksekusi siapa yang kemudian memasarkan atau yang bisa menangkap hasil ini. Tapi itu menurut saya ketika dia sudah beras. Tapi bagaimana ketika gabah? Masyarakat kita di Gorontalo beda dengan di Pulau Jawa. Yes. Kayak tadi itu. Mereka takut semua campur ini. Itu dia, karena belum kelihatan. Belum kelihatan kan? Nah, kualitas juga beda-beda, kira-kira gitu. Iya. Nah, ini harus kita mitigasi. Bagaimana caranya masyarakat bisa misalnya tertarik menjual gabah. Jika tidak tertarik, bagaimana hasilnya tidak rusak? Rusak itu kan bisa jadi penjemurannya terlambat. Pengeringnya. Di musim hujan. Menggunakan blower atau pengering juga mungkin tidak terlalu maksimal sehingga penggilingannya mungkin rusak, patah dan sebagainya hasilnya. Itu juga mempengaruhi pasar, sangat. Nah maka menurut saya mitigasi tadi untuk padi, bagaimana caranya mereka bisa memahami apakah memang layak kita jual gabah. Jika tidak, hasil panenannya nggak rusak di penggilingan, di mesin. Betul. Di Sekarang penjemuran sudah di sampai gudang. 1 bulan, 3 bulan lagi hutannya bisa busuk itu Waduh, beras. itu rusak. rusak. Kalau dia udah kering kemudian ditampung di gudang, itu nggak masalah karena ada strategi petani sebagian begitu. Oh ada. Ada, dia yang penting kering aja. Kering tapi juga tidak kering banget. Kadar airnya sudah dianggap layak untuk disimpan. Tapi setidaknya Jika dia ini bisa giling langsung liquid. Oh iya. Muter, Iya, bisa. puter DP. Soalnya dana juga kan di situ. Iya, jadi orang yang cukup modal, apalagi contoh kalau saya ambil panenan misalnya Bung Tommy untuk makan hari-hari cukup, anak Oke. sekolahnya dia cukup. Misalnya hasil panennya 10 ton gabah, 5 ton aja mungkin yang dia proses, 5 ton dia simpan. Dia cukup modal untuk itu, untuk rumah tangganya. Nah, yang 5 ton itu nggak boleh dibiarin nggak kering. Itu sama dengan buang begitu aja hasil panenannya dia. Nah, itu dalam bentuk gabah. Setelah kemudian itu dijual, ada kebijakan provinsi kemarin yang saya harus mengakui di media ini, melalui forum ini, gubernur itu sudah sepakat dengan kita sejak hampir 10 tahun yang lalu, nggak boleh bawa nggak boleh bawa beras keluar Gorontalo sebelum kebutuhan daerah terpenuhi. Artinya kita produksi sendiri, Iya. kita konsumsi sendiri. Yes, itu dia. Ngapain Oke. juga kita mikir-mikir import? Kita surplus. Ya. Gorontalo pasti surplus. Yang penting kita juga mendorong para regulator atau mungkin Artinya teman-teman bikin pengambil regulasi yang kebijakan. nggak mengikat atau apa namanya istilahnya bisa mengganggu. Misal harus premium. Padahal kan kualitas kita itu kan kurang. Iya, beda-beda. Makanya Beda. tergantung juga Bung Tommy. Benih yang kita kasih juga harus kita kontrol. Berarti Jadi- dari hulu dulu ya. Iya, kita sebagai pengambil kebijakan, sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, kita harus sering bicara. Dinas pertanian dipanggil. Yuk nanti kasih benih itu kelasnya kelas yang mana? Kan ada itu label-label itu, ada label putih, biru sama ungu kalau saya nggak salah ingat. Kamde ini paling detail sekali kalau bicara pertanian ya. Saya orang perbankan, orang Iya, manajemen akuntansi perbankan, tapi cinta dengan pertanian karena depan rumah saya sawah. Oke. Jadi bukan lihat doang, saya datang ke sawahnya gitu. Bagaimana kemudian jalur di tengah sawah pematang-pematang ada yang bisa disumbangkan jadi jalur pertanian. Akses itu bagaimana orang manggul dari kurang lebih jarak 100 kilo atau 3 hektar ke dalam dia panggul dengan ongkos yang mahal. Kita bikinlah jalur ini. Berarti sebetulnya konsumsi di dalam
daerah ini. Iya. Sebetulnya mestinya itu dipasok dari produksi daerah sendiri. Iya, ada solusinya begini, Bung Tommy. Ini saya kalau bicara tentang ekonomi perbankan disanding dengan pertanian, saya lebih berdiri kalau bicara pertanian. Gitu. Kira-kira begitulah. Mungkin ke depan ada jurusan perbankan pertanian. Supaya apa yang dihasilkan dari proses perbankan khusus pertanian. Kemarin saya sudah minta untuk di Pertamina, jangan cuma ngurus-ngurus satu sektor. Nelayan kita bisa taruh di sana, kebutuhan nelayan, BBM-nya kita taruh di sana, SPBU pertanian. BPM itu apa ya? Apa? BPM. Apa tuh BBM? BBM ya, BBM. Maksud saya, Oh, BBM, bahan bakar BBM. minyak. Oke. Kan banyak SPBU nelayan ditaruh di dekat dekat komunitas nelayan. Saya bilang pertanian kita ini luas di Gorontalo. Bagaimana Pertamina bisa kemudian mengendorse, ada ide baru, kemudian bikin kita sebut SPBU ya. SPBU khusus untuk melayani pertanian. Kan nggak mungkin orang datang beli solar untuk kebutuhan mesin hand traktornya, dia bawa hand traktor ke SPBU. Dia bawa galon dilarang. Gitu kan? Nah itu sudah kita minta agar ide ini harus dipasarkan, tanda petik di masyarakat. Ayo Kabupaten Gorontalo sektor pertaniannya terbuka loh. Dan dibilang paling luas di Gorontalo gitu. Ya, dan ini adalah kekuatan Kapgor sebetulnya. Pertanian, kelautan, perikanan. Jangan bicara unggul-unggul pertanian kalau nggak bisa memproduksi pertanian yang jadi keunggulan petaninya. Oke. Kenapa? Petani-petani kita sekarang banyak yang mundur untuk nanam atau olah pertaniannya, jual sawah beli motor untuk ngojek. Itu sindiran buat pemerintah. Kita sebagai orang muda yang berani tampil untuk menjadi calon pemimpin Kabupaten Gorontalo harus kembalikan stigma petani, harus berani berdiri di kakinya petani sendiri. Harus ya, itu. Luar biasa. Nggak boleh nggak. Satu lagi soal ini regenerasi petani. Petani kita umurnya makin tua. Jangankan itu, Bung Tommy. Yang punya sawah sekarang saya bilang tadi banyak yang jual beli motor. Apalagi buat apa? Anak-anaknya ngojek. Ya, dengan lihat yang begitu juga nggak ada regenerasi juga. Nggak, jadi artinya orang muda bilang, aduh susah juga ini menjadi petani, biar Itu dia. Biar Jo. Akhirnya nggak ada lagi orang yang bilang bahwa menjadi petani berdasi. Tempat lain orang petani berdasi. Saya mau sebutkan, kemarin saya di salah satu kota, saya bicara sama driver yang kenal, mohon maaf saya sebut, pengusaha besar yang nggak muncul di publik, Tommy Winata. Orang tahu dia main di Artagraha, di bank, perbankan, cerdas orangnya, pengusaha sukses, membangun pabrikasi dan sebagainya. Tapi orang nggak lihat dia bagaimana menciptakan benih padi yang unggul, Pak. Oh, sampai di situ ya? Luar biasa itu Tommy Winata. Kalau kita kita undang ke sini dia. Apa kehebatan dia berpikir tentang benih unggul yang putih, biru atau ungu? Mana yang kita mau jual ke masyarakat kita? Nggak boleh dong kemudian masyarakat petani, payah dong, kau punya hasil gimana? Nggak boleh. Panggil dinas pertanian. Yuk kerjamu apa? Kau kasih pestisida ketika hama ada di sana, berapa persen yang bisa teratasi? Kalau enggak, benihmu juga nggak ada gunanya biar kasih label putih. Jadi yang kualitas baik, gitu kira-kira. Luar biasa. Ini sangat menguasai sekali ini soal pertanian. Jadi ini bukan hanya soal hilir saja, bahwa tidak ada pasar yang sekali itu. Tapi dari hulunya. Jadi kalau tinggal mohon maaf, di gilingan padi ya, kita rampai istilah di Gorontalo. Di gilingan padi nggak boleh tinggal dilihat, sana kasihan tertumpuk, nggak boleh juga itu. Benar, kasihan masalah mereka ada di sana. Sekarang bisa nggak kita lihat gilingan padi juga mundur? Mohon maaf, saya punya gilingan padi yang kemarin cuma mengcover keluarga saja, toh juga mundur kita ngurus itu. Kenapa? Karena memang hasil nggak nutup. Biayanya terlalu tinggi. Kita harus urus mereka. Yang contoh, Bung Tommy, di Jawa itu kalau kita orang pakai 1 pantango, 1 hektar 4 pantango. Di Jawa 1 pantango itu surga bagi mereka. Kita di sini 1 hektar nggak cukup, bikin berpuluh-puluh hektar. Beli pupuk, beli pestisidanya, beli herbisidanya, bawa pakai mobil sendiri, bertruk-truk. Hasilnya hanya buat untuk nutup kepentingan keluarga. Bayangkan kalau di Jawa 1 pantango ukuran 1/4 hektar itu di Jawa, mereka sudah bisa bagaimana ide pertaniannya bisa muncul dan hasil bisa menyaingi berpuluh-puluh hektar di Gorontalo. Apa yang salah dengan kita? Kenapa kita tidak libatkan para pihak? Kalau kemarin kita pakai mungkin pupuknya mungkin masih yang unsur kimia full, akhirnya unsur hara tanah hilang dan sebagainya. Kenapa kita tidak sentuh bio? Kenapa kita tidak munculkan mereka dengan ide-ide kreatif? Saya sudah bicara sama energi terbarukan di kemarin waktu saya di provinsi DPR provinsi. Sudah kita datangi orang-orang ahli energi terbarukan. Mereka tongkol jagung bisa dipakai bio untuk jadi pupuk misalnya, atau mungkin jadi herbisida atau pestisida. Apalagi panas bumi bisa kita olah untuk menjadi sumber daya alam kita yang bisa menghasilkan di sisi yang lain tadi. Sudah pernah nggak kita endorse ini? Belum. Tapi udahlah, kalau sana energi terbarukan masih banyak butuh biaya dan energi ahli yang paling. Tapi petani kita hari ini
100 mungkin besok berkurang jadi 99. Lusa mungkin berkurang 5 lagi. Besok lagi mungkin berkurang. Bahkan mungkin 10 tahun ke depan. Mungkin kita ketika dipercaya memimpin, 2 periode berikutnya lagi misalnya kita tetap memimpin. Tapi kalau kita nggak jaga sektor pertanian kita, layak satu waktu, itu mungkin jadi bangunan. Nggak lagi mereka mau bersawah di sana. Betul. Beli motor dan nggak mau lagi jadi petani. Nggak mau jadi petani. Makanya juga tidak aneh ya, waktu saya baca statistik itu, Iya. pertanian itu kan penyumbang ekonomi paling besar Gorontalo. Yes. Sekaligus penyumbang kemiskinan paling besar. Wow, itu sindiran. Itu artinya Kita jangan itu mau itu terjadi. dilematis Kita harus rubah di kepemimpinan kita, Iya, Bung Tommy, iya. ya. Insya Allah ya. Kita Insya deal Allah. ya. Amin. Kita deal ya. Insya Allah itu. Oke, kita sama-sama dulu. Ini luar biasa sekali soal Siap. pertanian ya. Siap, Jadi siap. sangat teknis sekali menguasai. Ini ada dari Amin Kaharu. Kita sapa-sapa dulu ini Siap, teman-teman netizen. Ada Amin Kaharu dari Batu Da Pantai hadir katanya. Oh, siap. Arianto Yunus, calon muda ceria cerdas. Amin. Amin. Aiwaras Labanu hadir. Labanu. Katanya. Labanu. Salam hormat, Aiwaras. Labanu. Selamat hormat buat Labanu. Mahmud Mustafa. Oke, beli Hutu CS. Ada Dungalio hadir. Dungalio hadir. Dungalio. Ada Gilang dari Telaga ini. Telaga. Oh, ya. Terus Sukma Mutia dari Bulila hadir katanya. Terima kasih. Hairatul Mukminina. Oke, yang tadi. Jadi ya. Terus Befri Supriyadi. Pilih pakai hati katanya. Iya. Ai Habi, selamat Hari Tani Nasional. Oh, keren. Sekarang ini intensifikasi pertanian melambat. Oh, iya. Insya Allah petani bisa dibantu dan diperjuangkan. Itu anak muda ngomong nggak? Anak muda ini, Ai Habi, Keren. ini dari Telaga loh. Oh, kita ketemu khusus nanti ya. Siapa? Ai Ai kita Habi. bicara Ai tentang Habi. pertanian. Karena saya tahu di Pilohayanga kemarin akhir 2019 saya tahu saluran kalian lagi dibenahi, nggak bisa nyawa, kurang lebih 2 panen. 2 panen ya. Mudah-mudahan itu sudah selesai. Kita Insya cari Allah. solusinya biar itu enak, panennya juga lancar. Ini ada Mbah Yatminto Tumijan Oh ya, masih. menangkan. Ini mungkin masih ada di Jawa sekarang orang ini. Kayaknya lagi di melawan Bekasi, Buana di ya? Bekasi beliau. Ada M Musa Batu Da Pantai hadir dengan hati katanya. Iya. Terima kasih Batu Da Pantai. Ada Arifin Ahmad, mantap. Arif Rahim. Ini ada pertanyaan gini, bagaimana strategi ke depan Pak Bupati ketika daerah harus berusaha agar swasembada pangan kemudian bagaimana daerah harus berusaha agar swasembada pangan kemudian di sisi yang lain hasil sebagian besar hasil pertanian harus dia pasarkan untuk menunjang keuangan petani, sementara lahan pertanian kita lahan tada hujan atau dua loh Pak Bupati. Oh. Nah ini Limboto. Aduh. Limboto. Saya bisa berdiri nggak bicara pertanian ini? Saya luar biasa, benar-benar membakar saya ya. Saya terus terang aja. Mungkin hari-hari kerja saya ketika Bupati terpilih Ini nanti. 174 loh, udah naik tajam yang nonton. Oke. Nanti Bung Tommy satu waktu, insya Allah kita bicara ketika jadi ya. Siap. Insya Allah jadi. Amin. Bung Tommy satu waktu dalam 1 bulan mungkin saya kasih waktu lebih banyak jaga kantor. Biar nanti saya urus pertanian. Oh gitu ya. Kenapa? Sekarang saja saya contohkan ya. Mohon maaf, di mana ini teman kita ini? Ini di Limboto, Alamatnya? di Limboto. Limboto. Saya contohkan saja Boli Huto ya. Sejak 5 tahun terakhir saya minta kepada balai ya, balai sungai kalau saya nggak salah. Saya minta induk bendung raksasa yang ada di Mohiolo sana, di PKMT 2, Oli Mohulo, Asparaga. Saya minta agar air yang dari sana dibawa ke bendung yang ada di Motilango. Elevasinya katanya naik waktu itu, tapi ternyata 2 tahun terakhir saya dengar diam-diam sudah mulai diproses. Air yang dari bendung raksasa yang elevasinya katanya turun begini, dibawa ke atas ini sekarang katanya sudah bisa. Dibikin elevasinya, diatur lah, orang-orang jago teknik pasti bisa lah. Air yang dari sini, yang kemudian di sini sudah nggak cukup sumber daya air di hulunya, cadangan air karena mungkin hutan gundul dan sebagainya, itu lagi masalah baru. Nah kita harus bawa air ini ke sini, karena ini ada 2 bendung di sini, yang mengaliri ribuan hektar juga yang nggak kena dengan bendung raksasa. Sahabat kita siapa namanya? Arif Rahim. Aduh, ini sampai keluar dari mic saya untuk cari tahu nama ini orang. Iya, Anak iya, muda yang semangat. Saya minta waktu kalian khusus anak-anak muda milenials yang cinta pertanian. Nggak ngomong saja, kita bikin bendung ada airnya, bukan cuma bendung bak kering. Kita bikin petani bahagia dengan, sampai saya bilang Pak Tommy, 20 tahun yang lalu saya belum anggota DPR, saya sudah bilang, saya bangga ketika petani bisa berdiri di kaki sendiri, dia bisa beli mobil dengan uang hasil pertanian dia, bukan pinjaman dari bank. Bukan kemudian dia minjam dari tengkulak dan sebagainya. Dia harus hasil pertanian dia bisa menghidupi dia bangga dengan itu. Ini luar biasa. Nah, kalau ditanya tentang apa tadi yang dia sebutkan tadi? Dia tanya ini soal ini strategi swasembada pangan, tapi di sisi yang lain sebagian besar hasil pertanian harus dipasarkan untuk menunjang keuangan petani. Tanda hujan itu Tanda yang hujan. saya mau fokusnya. Sekarang kalau bendung raksasa saja saya mau untuk mengisi 2 bendung yang disebut bendung Hunggalua di Motilango
di tempat Bung Erwin Karim, siapa tadi, Buang Payuhi dan teman-teman tadi, Bung Wahidin, itu mereka di sana tahu persis tentang dua bendung itu, yang kadang-kadang kalau kemarau agak panjang kering, tiba datang hujan sedimentasi langsung nutup baknya. Akhirnya di saat orang butuh air masih keruk-keruk pakai ekskavator. Ini juga kan nggak sehat buat pertanian kita. Bagaimana caranya agar bendung itu terisi lewat bendung raksasa yang airnya melimpah ruah. Kita isi ini agar ribuan hektar sawah yang ada di sini tidak ada hujan lagi seperti tadi. Dan tentunya produksi kalau sudah bukan tak ada hujan, tinggal benih yang ditanya. Karena air sudah oke. Maka air satu-satunya nafas pertanian yang harus kita jaga. Kita perbaiki saluran-saluran baik dia sekunder, primer, dan tersier. Kita jaga semua itu nanti. Putus 1 meter saluran, logikanya kan air nggak bisa lewat. 1 meter jangan ditunggu proyek besar. Bagaimana cara 1 meter ditutup aja. Dan itu pernah saya lakukan dengan masyarakat langsung. Nah mudah-mudahan ini bisa, nggak mimpi saja. Hamdi Tommy bekerja dengan hati, bukan sekedar calon, tapi nanti bekerja. Insya Allah. Amin. Insya Allah itu. Jadi oke, kita sambat lagi ini. Terima kasih Bung Arif Rahim. Terus ada Muslim Al-Ghazali. Dia bilang mantap. Terus ada Arifin Ahmad, mantap. Terus ada Alfian Biga. Putra Bolioto nih. Dia bilang, iyo sebetul semua ini. Tentu tidak ada yang pasti, ada yang kurang-kurang, ada yang karena itu kegiatan seperti malam ini adalah untuk menjaring semua hal. Tidak mungkin semua juga bisa diselesaikan oleh dua kepala. Sebenarnya kalau bisa saya bilang saya butuh 1000 Alfian Biga kalau asli dia ragu. Nah, biar betul. kita tunjukin ke dia. Asal Anda tetap ragu mulai hari ini sampai kita terpilih. Kita tunjukin ke kalian. Tapi terima kasih buat Alfian Biga sudah saya butuh memberikan 1000 orang peragu kayak dia. Ada keraguan-keraguan model begini dan itu wajar sekali. Yang penting keraguan tidak hanya sekedar karena berdiri beda pilihan atau beda kontestan kemudian seakan-akan meragukan semua orang. Ragu motivasi dan itu motivasi buat kita. Terima kasih Alfian Biga. Terus ada Idet Rabbani. Oke, terima kasih hati. Terus David Rajak ini dari Demokrat. David Rajak. Oh iya, siap. Kader muda Demokrat. Eksekutif Gas Ketua Hamdi katanya. Siap. Insya Allah kita rapimnas besok. Oh sih. Demokrat rapimnas ya besok ya. Direktur eksekutif beliau itu. Oh. Jadi dia mengingatkan saya sampai tadi bahwa besok ada rapimnas. Virtual. Insya Allah. Terus ada Sukma Mutia, sekedar saran Kak, buatkan program untuk para milenial dalam bidang olahraga. Contohnya di Desa Bionga dan Bulota, kegiatan volleyball dibangkitkan kembali katanya. Untuk Karang Tarunanya, untuk wilayah Telaga sepak takraw dan sepak bola. Tujuannya agar kabupaten bisa melahirkan milenials yang berprestasi untuk kabupaten. Sepak takraw loh, lahir dari Telaga, Luo. Dari Luo. Di sana ya kampung. Saya keluarga. Iya betul. Jadi memang sampai mendunia dan di sana bukan hanya soal takraw tapi juga ada produksi bola takraw dan lain sebagainya. Oh iya, saya kira juga tidak hanya cukup buat patung ya atau buat tugu takraw ya. Betul. Tapi bagaimana tugu-tugu ini dalam tanda petik dan berjalan ada regenerasi dengan terus prestasi dan juga memperhatikan pelatih dan lain sebagainya. Iya. Terus di Bionga juga ada untuk kegiatan bola voli ya, bola voli untuk kegiatan di daerah Bionga, Limboto Barat. Saya kira voli dengan takraw itu dulu itu tidak banyak orang tapi prestasi bisa bagus dan having fun. Orang bisa bisa senang, asik juga di situ. Iya, enjoy dia. Enjoy. Olahraga dengan senang hati gitu. Kita pakai hati pasti senang lah. Amin. Kira-kira ya. Terus ada Heru Febrianto Hanapi, Jaton Yon katanya. Ya, Yon, Heru. Terus Marzuki Yusuf Huruji, Bulyohuto hadir. Oh siap. Jorgus G-Style, kapan-kapan podcast lagi di studio kami Kak, menangkan hati milenial. Jorgus Style ini dari Isal Gorapu. Oke. Jadi dia bilang nanti kapan-kapan kita Pak Bupati bisa bisa podcast jadi bintang tamu di sana. Siap. Ngisi podcast di Isal Gorapu. Rahman Jakaria di Madu. Oke. Terima kasih. Ini ada di Madu. Luar biasa ini. Produk asli madu dan ini menolong saya waktu saya positif COVID. Oh, luar biasa ya. Saya minum setiap hari pakai air panas dan ini luar biasa. Itu ini apa? Lebah atau tawon peliharaan? Ini nanti ada yang punya. Nanti dia bisa dijelasin lagi tentang komposisi dan lain sebagainya. Cuman kemarin itu udah dapat surat, artinya sudah bisa beroperasi. Oh ya. Sudah dapat izin untuk di Madu. Baguslah. Ya, terima kasih buat di Madu. Jangan sampai salah ibu-ibu memahami, makanya harus dijelasin. Kalau di Madu itu kan bahaya buat ibu. Di Madu, bukan di Madu, de Madu. De Madu gitu maksudnya ya. De Madu. Terus Arman Nafi
Tonala hadir, ada Tonala Dula Mayo hadir. Tonala ya. Artinya internet sudah sampai Tonala juga dan bisa diakses. Insyaallah. Samsudin Rifai, oke, Manado hadir, ini sampai Manado juga ada. Manado ya. Arifin Ahmad menangkan Pak Tommy Ishak dan Pak Hamdi Mayang. Untuk anak muda saya dukung 100% kerja nyata di area dan lapangan. Amin. Terima kasih Bung Arifin. Amin. Aihabi, setiap pilkada pasti akan muncul masalah pertanian. Oh yes. Yes, masalah pertanian tidak akan pernah selesai. Ya. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak butuh kolaborasi semua orang. Dan memang nggak mungkin diselesaikan begitu aja. Hasilnya hanya begitu-begitu doang. Betul. Harus naik. Tapi jangan dibiarkan nggak maju-maju di situ terus. Ketika naik step, nggak boleh dibiarin di situ lagi. Karena itu jadi masalah baru. Ya, harus naik lagi gitu. Oke, Rakamat luar biasa. Terus ada siapa lagi nih? Maman Adam, ini baru asik katanya. Iya. Ada Dadang hadir, Dadang hadir. Salam buat Pak Bupati Hamdi. Oh ya. Dadang Dadis. Om Dadang di Tabongo kalau saya nggak salah tebak ya. Salam hormat Haji sekeluarga. Terima kasih Pak Semoga Dadang. secara silent tapi mampu memenangkan. Rahmat Subandi Al-Qosam, sukses selalu. Sukses Bung Rahmat. Siap. Yusrin Mile, mantap hati pemuda. Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru Pak Yusrin Madrasah. ya. Pak Guru Madrasah ya. Salam hormat. Terus Rudi Mahmud. Oh ya. Kalau terpilih usahakan Danau Limboto menjadi destinasi wisata yang dapat diunggulkan. Aduh, ini cerita Danau Limboto saya kadang-kadang dilarang sama beberapa tokoh untuk menceritakan. Tetapi saya pernah menjadi ketua pansus, kalau saya bisa bilang apa namanya ya, untuk mengolah menjadi Danau Limboto yang hidup. Zonaisasi sudah kita atur, di mana zona hijau, di mana zona ada jogging tracknya, di mana kemudian zonaisasi perikanan dan sebagainya. Intinya all in yang ada di sana nggak boleh lagi ada perubahan apa ya tata saya ruang. bisa bilang ya bukan ya tata ruang udah diatur. Intinya nggak boleh merubah rumah atau model bangunan yang ada di situ menjadi permanen, itu nggak boleh meskipun yang ada SHM, karena perlu kita publish ke masyarakat di sana ada SHM yang ada di air sekalipun sekarang ada sertifikat hak milik. Luar biasa itu Danau Limboto itu. Tetapi oke deh, kita berjalan sembari itu, yang penting dia tidak merubah bentuk, merubah penggunaan yang ada di sana. Zonaisasi nggak boleh dilanggar karena itu sudah terundangkan melalui Perda, dan kebetulan saya adalah ketua pansusnya kemarin. Saya punya mimpi besar melalui hati. Insya Allah. Untuk Danau Limboto jadi seperti apa, nggak boleh kita telanjangi di saat-saat yang tidak tepat. Kita cari momentumnya yang pasti, dan memang kita ajak bicara orang-orang yang mampu berpikir. Betul, kata Sri Muna, Danau Limboto mungkin bisa dijadikan topik utama karena sudah sekian lama kurang maksimal pemanfaatannya. Semoga sukses. Nanti ada seri-seri selanjutnya untuk soal Danau Limboto. Samsudin Rifai, terus berjuang Patuari. Salam dari Manado. Siap Patuari, terima kasih dukungannya. Rix Wijaya, tolong jelaskan mengapa torang-torang harus pilih Pangoni. Karena kita orang muda memahami usia milenials, memahami nafas-nafas kepemudaan, baik dari sektor olahraga, bagaimana meng-IMKM-kan teman-teman muda, dan juga kita mampu berjalan selangkah dengan kalian, melangkah satu demi satu langkah ke depan. Mau naik gunung kita siap, bersepeda kita siap, jalan kaki kita siap. Itu kemudian alasan kenapa pemuda milik kita. Dan sebetulnya sudah dijelaskan juga sebetulnya tadi banyak hal dan perlu kita diskusi lebih dalam lagi dan paling lebih penting konkret. Terobosan kita, Bung Tommy, kita harus jadi pemimpin muda ke depan. Insya Allah ini ketika kita menang pilkada, bagaimana caranya kita mampu mengajak, kalau saya bisa bilang pemuda bertransformasi. Kalau mereka misalnya cinta digitalisasi, juga tidak tidak ragu untuk datang ke sawah atau cinta pertanian, baik dia lahan kering atau lahan basah. Kita ajak mereka untuk berani untuk terjun ke dunia itu. Ya, terima kasih Kak Hamdi. Masih banyak sekali ini sebetulnya comments dan ini sampai sudah berakhir ini, tinggal saya diingatkan tadi tinggal 1 menit lagi. Tapi penontonnya ini tetap hampir sampai 190-an, 190. Baik. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tidak berakhir di sini. Kita harus konkretkan dalam bentuk program-program yang artinya bisa dilihat dan bisa dibaca. Dan itu sudah kita siapkan.
dan bisa didebat, bisa diragukan juga, Ya, bisa diberi masukan karena Ya. memang tidak mungkin selesai masalah di Kapgor itu oleh dua kepala saja. betul sekali. Ini harus diselesaikan lewat kolaborasi yang luar biasa Ya, oleh seluruh, kalau ada 400 jiwa di Kapgor maka harus diselesaikan oleh kolaborasi 400 jiwa itu. insya Allah. Karena Kapgor adalah milik kita semua, milik Yang milik pasti seluruh rakyat Kapgor. Peragu bisa kita rubah jadi percaya Insya Allah, amin. ketika mereka jadi cambuk pagi kita. Ya, Yang kedua, handphone kita harus tetap aktif 1 kali 24 jam. 24 jam dan saya juga bisa harus langsung dihubungi Yes, siap. oleh siapapun Dan kebiasaan ini bukan kebiasaan baru bagi saya, saya juga begitu. apalagi yang lebih muda dari saya. Kira-kira gitu. Karena ya? di baliho saya juga sudah saya pampang nomor Ah, saya iya, benar, dan benar. dari sejak dulu saya sudah sering berkomunikasi lewat, Siap. apalagi sekarang sudah ada WhatsApp dan itu Siap. lebih mudah sekali. Siap. Insya Allah. Oke, terima kasih kami Baik. sudah menyediakan waktunya. Sama-sama. Oh ya, torang tadi juga dari apa namanya KPU pencabutan nomor urut. ya. Alhamdulillah dapat nomor urut 3. Ini Ya. bukan kampanye. Iya. Cuman 3 itu adalah perwakilan dari 3 partai. Yes. Ada Demokrat, Hanura, Hanura dan dan Gerindra. Yes. luar biasa. Dan Kolaborasi dari 3 itu, partai. 3 itu adalah simbol hati ketika dibeginikan. Dia berbentuk 3 terbalik. Dan ketika ada sesuatu yang berdiri dengan 3 kaki akan lebih baik daripada yang tidak sampai 3 kaki. Kira-kira itu. Iya, terima kasih Kak Hamdi. Luar biasa sekali netizen. Mohon maaf tidak bisa dibacakan satu persatu. Nanti pada Ya. kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa bacakan satu persatu Ya. seluruh pesan, masukan, kritik dan seluruh apapun yang ditumpahkan malam ini. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini tetap masih di atas 100 orang yang nonton kita. Baik, Terima kasih baik. sekali yang sudah sabar dan memantau terus Iya. podcast malam ini. Baik. Terima kasih Kak Hamdi. Insya Allah baik Ya. hasilnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.